Kabar semua anandaku sekalian pada hari ini, dan selamat berjumpa kembali di kesempatan kita di dalam bentuk pembelajaran jarak jauh ya, di mana di pertemuan kita hari ini kita akan mengulas terkait materi bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum ya, di mana di dalam perlindungan dan penegakan hukum ini terbagi menjadi ke dalam 3 aspek. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan ketiga yaitu praktik perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Namun sebelumnya kita berangkat ke materi selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang perlu kalian ketahui bersama, yang dimana pertama peserta didik ataupun kalian harus mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Yang kedua yaitu dengan melalui kegiatan mencari contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum di mana kalian mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat yang tepat. Yang ketiga yaitu setelah melakukan evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum, di mana kalian mampu menunjukkan bentuk praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Dan yang keempat yaitu dengan melalui kegiatan membuat makalah kelompok, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan melalui presentasi dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya di mana di poin A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum ya, di mana di dalam hakikat dan perlindungan dan penegakan hukum ini dia terbagi ke dalam 3 aspek. Yang pertama berbicara tentang konsepnya, konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua yaitu pentingnya ya, mengapa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Dan yang ketiga yaitu akibat apa yang ditimbulkan jika perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ini menjadi rancu ataupun kacau ya. Oke, sekarang kita membahas terkait konsepnya dulu ya. Jadi konsep perlindungan hukum merupakan suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi manusia, baik diri sendiri maupun kepentingan dari tindakan manusia lainnya ya. Itu konsep perlindungan hukum. Dan selanjutnya yaitu konsep dari penegakan hukum, yang merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ya. Itu konsep dari perlindungan dan penegakan hukum. Dan selanjutnya kita akan membahas mengapa pentingnya ya perlindungan dan penegakan hukum. Jadi terbagi menjadi 3 aspek ya. Jadi masing-masing ketiga aspek ini dia memiliki poin-poin lagi ya. Oke, kita lanjut saja. Di mana tegaknya supremasi hukum. Dia terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu tidak memandang status sosial ataupun golongan antar masyarakat di dalam hukum ya. Yang kedua yaitu di mana pemerintah yang bersih dan penegak hukum yang jujur, adil dalam tujuan utamanya yaitu untuk Indonesia sejahtera. Yang ketiga yaitu meningkatkan integritas pejabat negara dan aparat hukum dengan bebas dari segala tindakan yang bersifat KKN.
itu merupakan tegaknya di dalam supremasi hukum. Dan selanjutnya yaitu kita masuk di kategori tegaknya keadilan. Di mana di tegaknya keadilan dia memiliki 3 poin ya aspek. Yang pertama yaitu setiap warga negara terpenuhi segala hak dan kewajibannya dalam negara tanpa ada hambatan yang dilalui. Yang kedua yaitu di mana pemerintah yang bersih harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang baik bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu dapat ditinjau dari beberapa faktor hukum sendiri yang berasal dari faktor kebudayaan, faktor pola pikir masyarakat, dan yang terakhir yaitu faktor penegak hukumnya sendiri. Oke, dan selanjutnya kita masuk di aspek selanjutnya mewujudkan kedamaian dalam masyarakat ya, di mana di dalam mewujudkan kedamaian dalam masyarakat itu dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukumnya pasti akan terwujud dengan sendirinya ya. Oke. Dan selanjutnya kita masuk di aspek berikutnya yaitu akibat ya, akibat di dalam tindakan ataupun perlindungan dan penegakan hukum ya, di mana terbagi menjadi 2 aspek. Kondisi masyarakat menjadi kacau ya, kacau ya, di mana terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu tidak tertibnya di dalam pelaksanaan hukum di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu menjadi sumber informasi yang tidak transparan dan menyesatkan. Yang ketiga yaitu di mana pemenuhan hak dan kewajiban menjadi tidak terlaksana yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang keempat yaitu tidak adanya konstitusi negara yang dapat mengatur norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Itu aspek dari kondisi masyarakat menjadi kacau. Selanjutnya di dalam aspek tatanan nilai dan sosial masyarakat tidak terarah ya, di mana di sini ada 5 poin ya yang Pak Fandi akan jelaskan. Yang pertama yaitu tidak menghargai jasa pahlawan negara ya. Yang kedua yaitu terjadinya penurunan sikap sopan santun terhadap sesama manusia. Yang ketiga yaitu terjadinya tindakan kriminal terhadap anak dan perempuan semakin merajalela. Yang keempat yaitu sikap apatis terhadap kemanusiaan semakin pudar. Dan yang terakhir kelima, budaya dan nilai historis bangsa hilang dipengaruhi oleh teknologi dan gaya hidup yang mewah ya. Itu ya aspek dari tatanan nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Selanjutnya kita akan membahas di poin B, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, yang pertama yaitu peran kepolisian negara Republik Indonesia ya. Seperti kalian ketahui bersama ya, materi sebelumnya yang pernah kalian tahu apa itu tugas, apa itu dikatakan wewenang di dalam tugas dan wewenang pokoknya kepolisian Republik Indonesia. Dan adapun pernah juga kalian melihat tugas dari kepolisian ya, mungkin kalian berada di lingkungan masyarakat ataupun di mana kalian juga pernah melihat tugas dari kepolisian ini di dalam lingkungan kepolisian ya, entah kalian mengurus administrasi ya, yang dimana aturannya itu bersifat
mengharuskan ya di dalam masyarakat. Oke, saya akan membahas tugasnya ya, yaitu yang pertama A, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B, yaitu dengan penegakan hukum ya, jadi menegakkan hukum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Yang C, yaitu memberikan perlindungan, selanjutnya pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat ya. Di dalam tugas dari Kepolisian Republik Indonesia ini adapun wewenangnya, yaitu melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli terhadap segala kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan ya, wewenangnya melaksanakan pengaturan. Jadi kepolisian ini berhak mengatur masyarakat agar masyarakat itu sendiri tertib di dalam hukum. Yang kedua yaitu penjagaan. Jadi pernah kalian tahu ya di dalam acara-acara besar ya, baik hari raya maupun hari-hari besar nasional lainnya ya, pasti di situ ada penjagaan terhadap kepolisian ya. Dan juga pasti ada penjagaan biasa di lampu-lampu merah ya, ada pusat ataupun pos polisi yang berdiri di situ. Ya, selanjutnya dia melakukan pengawasan. Jadi dia mengawas setiap masyarakat jadi segala tindakannya ya terhadap aturan tata tertib lalu lintas. Dan yang selanjutnya patroli ya. Jadi pernah kalian nonton ya di dalam Net TV ya, acara TV Net TV yaitu Polis 86 ya. Jadi mana kepolisian itu berhak patroli ya, melihat lingkungan masyarakat ya, yang mana-mana yang menjadi masyarakat tidak terarah ya, ataupun tidak terurus, ataupun masyarakat yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang bersifat kriminalitas. Oke. Poin B yaitu menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan ya. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam kelancaran lalu lintas. Ya, seperti kalian ketahui, misalnya kalian pernah dapat macet ya, entah di mana lokasi ataupun tempatnya, pasti di sini wewenang dari kepolisian ini pasti dia akan mengatur jalannya ataupun tertibnya masyarakat agar lalu lintas tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan terarah ataupun aturan yang ada ya, di mana di dalam lingkungan ataupun di dalam suatu tempat yang dinaungi oleh masyarakat. Oke, selanjutnya di poin ke C yaitu membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Misalnya, ayo masyarakat kita harus menggunakan helm saat mengendara ya. Jadi itu partisipasi, bentuk ajakannya kepolisian terhadap masyarakat. Jadi kita harus wajib menggunakan helm ya. Yang kedua yaitu kita harus melengkapi surat-surat kendaraan kita ya, mulai dari SIM, STNK ataupun lainnya. Dan selanjutnya di mana kesadaran hukum masyarakat, misalnya di dalam tata tertib lalu lintas ya di lampu merah ya. Jadi kita harus ataupun bagi kalian yang memiliki kendaraan, wajib hukumnya kalian harus berhenti di batas sebelum zebra cross ya, karena itu merupakan lalu lintas ataupun lintasan bagi pejalan kaki ya. Dan selanjutnya ketaatan warga masyarakat terhadap hukum ya. Jadi taatnya yaitu mengendarai sesuai dengan aturan yang berlaku ya, yaitu tidak ugal-ugalan ataupun tidak saat mabuk ataupun sakit dalam mengendarai suatu kendaraan. Oke, selanjutnya di poin ke D yaitu turut serta di dalam pembinaan hukum nasional. Jadi biasa kalian lihat ya pembinaan hukum, misalnya masyarakat tidak memakai masker. Nah,
Jadi pembinaan hukumnya ya kan, masker kan sudah ada aturan ya, sudah ada aturan terhadap pemerintah bahwa di dalam selama pandemi COVID-19 ini masyarakat wajib hukumnya menggunakan masker untuk mencegah yang namanya penyebaran ataupun pandemi COVID-19. Jadi di mana kepolisian juga turut membina hukum, yaitu mengajak masyarakat untuk menggunakan masker. Apabila tidak memakai masker, maka ada aturan yang berlaku, yaitu entah administrasi ataupun entah hukum yang dapat menimbulkan baik kontak fisik ataupun lain sebagainya. Dan poin ke E yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ya. Oke, selanjutnya kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi di mana peran Kejaksaan Republik Indonesia ini dia memiliki dua peran, yaitu di bidang pidana dan yang kedua yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara ya. Dan kita akan membahas dulu terkait di dalam bidang pidana, yaitu jaksa dapat melakukan penuntutan. Jadi jaksa berhak menuntut tersangka apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia lakukan berdampak terhadap masyarakat ataupun manusia lainnya ya, terhadap status kriminal yang ia lakukan ataupun yang ia laksanakan. Yang kedua yaitu poin B, melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi jaksa ini di dalam putusannya ini dia sudah memiliki hukum yang tetap dengan memperlihat dasar-dasar hukum ataupun aturan-aturan hukum di dalam peraturan perundang-undangan ya. Jadi jaksa itu tidak merta langsung bilang melaksanakan penuntutan, tidak. Jadi dia harus melihat, memilah dasar hukumnya apa sehingga dapat melaksanakan suatu putusan di dalam pengadilan. Yang poin C yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat. Sudah itu pidana pengawasan dan lepas bersyarat ya. Jadi pernah kalian ketahui bahwa pidana bersyarat itu misalnya dia masa hukumannya berkurang ya, itu masa hukumannya berkurang ataupun dia pidana isyaratnya wajib lapor. Nah, itu ya, itu pidana bersyarat. Yang kedua yaitu dia di dalam pidana pengawasan. Misalnya di dalam tindakan terorisme ataupun dalam tindakan narkoba yaitu. Jadi di mana peran jaksa ini dia memantau ataupun dia mengawasi di dalam tindak pidana tersangkanya. Dan selanjutnya lepas bersyarat. Jadi lepas bersyarat itu misalnya apabila suatu masyarakat ataupun tersangka ini tidak memiliki bukti yang baik ataupun bukti bahwa dia melakukan tindak kriminal, bahwa dia berhak dilepaskan dengan syarat juga wajib lapor ataupun biasa juga kalian ketahui dia mendapatkan remisi ya, remisi tahanan. Selanjutnya di poin D yaitu melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Poin E yaitu melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Jadi ada berkas-berkasnya ya, berkas perkaranya. Jadi seperti kalian ketahui yaitu semacam berita acara ya. Jadi berkasnya itu apa yang telah dilakukan oleh tersangka ataupun terhadap korban tersebut, baru diperiksa dan setelah itu dilimpahkan ke pengadilan. Dan selanjutnya kita beranjak ke bidang perdata dan tata usaha ya. Ini masih dalam peran jaksa. Oke, yang pertama itu jaksa berhak meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ya. Yang poin B yaitu dia berhak mengamankan setiap kebijakan-kebijakan di dalam penegak hukum. Poin C yaitu mengawasi peredaran barang cetakan ya. Seperti kalian ketahui barang cetakan itu semacam hal buku ya. Jadi copyright ataupun
peredaran barang cetakan buku. Misalnya di dalam buku itu ada dikatakan dilarang fotokopi ataupun memperbanyak buku ini tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi itu merupakan, jadi peran jaksa itu berhak dia mengawasi, ya, berhak mengawasi di dalam bidang perdata, ya, di dalam cetakan-cetakan buku tersebut. Oke, dan D yaitu mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Jadi jaksa juga berhak dia mengawasi aliran kepercayaan. Misalnya aliran kepercayaannya ini dia mengarah pada sikap-sikap yang tidak mencerminkan norma-norma ataupun nilai-nilai Pancasila. Ya, ini sangat berbahaya bagi negara, ya. Misalnya dalam tindakan radikal, ya, radikalisme. Oke, poin E yaitu mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, ya. Jadi untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama itu, maka setiap masyarakat itu harus melihat, ya, melihat sejauh mana tindakan-tindakan ataupun tindakan sosiologis yang untuk mencegah di dalam penyalahgunaan tersebut. Poin F yaitu di dalam penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Oke, selanjutnya di poin ketiga, peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, di mana seorang hakim itu harus memiliki, ya, integritas. Yang kedua, berkepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengalaman di bidang hukum. Jadi itu, ya, jadi itu hakim. Jadi hakim harus memiliki peran-perannya, harus dia memiliki sikap, ya, sikapnya, yaitu ada 6, ya. Dan ada pun dikatakan sebagai seorang hakim diberikan wewenang mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami setiap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya kita masuk di poin keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Jadi advokat ini memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai bentuk. Jadi poin A-nya itu bebas mengeluarkan pendapat sesuai dengan aturan. Jadi advokat itu berhak mengeluarkan argumennya sesuai dengan aturan yang berlaku. Poin B yaitu bebas menjalankan profesinya sesuai dengan aturan. Jadi di mana advokat ataupun pengacara ini telah memiliki sertifikat yang telah ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku. Yang C yaitu di mana advokat tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana di dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. Poin D yaitu berhak memperoleh informasi dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. Jadi klien itu berhak harus mengeluarkan segala bukti-bukti ataupun informasi, ya, terhadap advokatnya agar dapat dibela dengan baik. Poin E yaitu berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. Poin F yaitu tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang ataupun masyarakat. Dan selanjutnya di mana kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai berikut. A. Jadi di mana advokat itu tidak boleh mendiskriminasikan kliennya. B. Yaitu wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya. Ya, jadi advokat itu wajib merahasiakan, ya, karena advokat itu sudah disumpah, ya, sudah disumpah sesuai dengan ajaran ataupun kepercayaan agamanya masing-masing. Poin C yaitu dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan luas, dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya, ya. Dan poin D yaitu advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Oke, demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya harapkan anandaku sekalian yang saat ini belajar pembelajaran jarak jauh di rumah, semoga di dalam tayangan video tersebut ataupun di dalam penjelasan Pak Fandi sudah sampaikan,
Semoga kalian dapat memahami, semoga dapat menyimak dengan baik, dan semoga kalian pula dapat mengoptimalisasikan di lingkungan kalian masing-masing, ya. Dan saya harap kalian semua menjaga kesehatan, wajib menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Oke, demikian pertemuan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.